Terus lagi terus, atas. Mundur Pak, mundur. Mundur Pak. Dari Pak Security. Selamat jalan itu. Juga dari kawan-kawan gugus COVID-19 yang sudah banyak membantu. Juga yang bisa saya sebutkan juga dokter-dokter, perawat-perawat yang bekerja di rumah sakit selama hampir 10 hari ini untuk merawat istri saya. Istri saya mendiang almarhumah Rina Mustikana Gunawan berpulang tanggal 2 Maret kemarin pukul 19.04. Jadi pukul 7 malam lewat 4 menit. Dan setelah menunaikan ibadah salat maghrib, saya, putra saya Asyaf dan putri saya yang akan hadir hari ini di sini, itu menyaksikan secara langsung kepulangan daripada Rina Gunawan, sahabat kerabat kita. Saya cuma ingin menyatakan sebagai seorang suami, saya ikhlas, saya ridho demi Allah. Allah sebagai saksi, apa yang kau lakukan selama ini baik. Engkau sudah menjalankan tugasmu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu maupun anak selama ini. Aku sebagai saksi, alhamdulillah, terima kasih Allah. Engkau telah mengirimkan istri yang baik. Terima kasih. Ibu yang baik untuk anak-anakku, anak yang sangat sayang pada orang tua dan keluarganya dan pada para teman-temannya. Terima kasih. Juga terima kasih sudah hadir di sini untuk menyaksikan almarhumah penguburan almarhumah. Amin. Insyaallah diampuni dosa-dosanya dan dirahmati hajah Rina Gunawan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
dimulai memang ada kegiatan yang cukup padat ya. Jadi beliau juga udah kecapean untuk beberapa kali mengurusi acara. Puncaknya pada saat istirahat justru itu, selesai acara yang terakhir kalau nggak salah, itu nggak tahu terpaparnya di mana. Jadi sekaligus ada beberapa orang, tapi yang 4 alhamdulillah sudah selesai gitu ya. Teman dan orang-orang sejawatnya kantornya. Jadi yang lain tuh sudah alhamdulillah kemarin dulu sudah sembuh semua, sudah alhamdulillah. Karena kebetulan istri saya Rina, dia memang mempunyai penyakit bawaan ya, jadi ada sinus ya, jadi ada sesak nafas, kena asma juga gitu. Jadi ketika terserang virus COVID-19 ini ya cukup berat buat beliau gitu, cukup berat buat beliau, sampai saya juga hampir 2 minggu sudah terpisahkan gitu dari istri dan anak-anak gitu. Persisnya kan kita nggak ada yang tahu ya, kadang-kadang kan dia juga masih awal juga masih negatif gitu, tiba-tiba 2 hari 3 hari kemudian terus tiba-tiba berubah jadi positif. Jadi kita masalah itu saya nggak ada yang tahu ya, artinya kapan persisnya saya nggak mau berspekulasi, itu yang bisa menghitung dan menjawab itu semua kan dari tim kedokteran sendiri itu. Saya rasa saya nggak tahu persis hal itu ya, tapi per hari ini saya rasa sudah minggu kedua ya gitu, dan sudah intensif kan. Waktu itu dia sudah menjalankan isolasi mandiri hampir 1 minggu lamanya, lalu dibawa ke ICU gitu, di rumah sakit di Bintaro, lalu dibawa kemarin ke Pertamina Simpruk gitu. Tapi waktu saat terakhir memang masih kondisinya sudah memang sedikit membaik atau masih itu atau seperti apa? Kondisinya tetap stabil sih beberapa hari gitu. Terus belakangan karena beliau harus bernafas mandiri gitu. Ini yang membuat mungkin kan berat, jadi merasa lelah, kecapean. Jadi sehingga tim dokter dari rumah sakit sendiri memutuskan untuk memasangkan ventilator gitu, sambil memberikan bantuan-bantuan atau obat-obatan yang lain. Ketika di rumah, sebelum dibawa ke rumah sakit, Teh Rina tuh sempat ngeluhnya apa sih, Mas? Mungkin ada yang tadi sesak napas kah atau ya kecapean ya, kecapean. Jadi intinya adalah beliau itu kecapean ya, karena terlalu forsir kerja, karena kerjanya juga urusannya jasa, ngurusin orang gitu ya. Jadi terlalu capek karena intensitas kerjanya itu terlalu tinggi beberapa minggu belakangan ini. Jadi ini juga yang membuat beliau ketika istirahat juga sulit gitu. Apalagi sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dalam minggu-minggu ini dan waktu bulan-bulan ke depan gitu. Sehingga yang menyiksa atau pikiran beliau gitu. Mas Teddy, terakhir mungkin ada percakapan atau apa yang dibisikin Mas Teddy ke almarhum ketika mungkin di ruang apa, memang nggak bisa ketemu apa sama sekali? Ya, gimana Mas? Karena dari awal kan juga begitu masuk di rumah sakit beliau sudah diisolasi di dalam ICU, jadi saya sama sekali nggak bisa ketemu. Kita tetap berkomunikasi awalnya sampai pemasangan ventilator gitu ya 3 hari terakhir ini. Jadi selama ini ya komunikasi biasa via WhatsApp ya, ada voice call atau video call gitu. Cuma karena intensitasnya terlalu tinggi sehingga saya sebagai suami juga melarang. Jadi yang diperlukan adalah seorang pasien biasanya istirahat. Jadi saya sangat perlu sekali melihat dia tuh istirahat. Sementara ya pekerjaannya udah terlalu banyak. Sementara dia juga harus ngurusin penyakitnya gitu. Sehingga ini yang membuat mungkin beliau stres gitu ya, capek. Mas Teddy, ada mungkin pekerjaan yang tadi yang harus dikerjakan Teh Rina yang belum selesai ataupun memang sudah selesai semua, seperti apa pertanggungjawaban Teh Rina? Mungkin ada pekerjaan catering, ya karena sebagai jasa wedding organizer pasti apa yang sudah dijalankan atau sudah tanda tangan kontrak dia pasti akan terus dijalankan sambil menunggu ke depannya bagaimana, siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengambil alih kepemimpinan Rina Gunawan Wedding Organizer sementara waktu. Ya
memang ini sudah kewajiban ya, karena kita kan nggak ada yang tahu gitu ketika keluar dari ruangan ICU seperti apa. Jadi saat sekarang adalah jangan pernah kita berspekulasi juga ya. Jadi tetap kita jaga kesehatan, prosedur kesehatan itu penting kita jaga. Saya rasa ya ada hal beberapa bulan belakangan dia suka bercanda, pokoknya Bunda mau menyaksikan dedek sama kakak menikah gitu ya, dia pengen nyaksin dulu gitu anak-anaknya bisa menikah, terus baru deh habis itu Bunda mau pulang gitu, tapi mau nyaksin dulu, tapi ya itu mungkin sekedar gurauan. Itu kapan Mas? Pakai Itu gurauan itu? Sebelum sakit ya. Gitu. Tapi pada saat sakit ya, terakhir yang saya lihat, saya sempat video call sekitar 5 detik 10 detik itu ya, cuman sebelum pemasangan ventilator aja, jadi dada-dada pada saya, daya Dan almarhum sangat meskipun sakit masih tetap bisa support kayak mungkin sama Ashanti juga kemarin sama pejuang gitu. ya. Almarhum masih bisa ke support orang, sosok almarhum kayak sayang gitu sama semua orang. Ya karena memang kerjanya seperti itu gitu ya, jadi memang ngurusin orang gitu, apalagi dia sama Ashanti juga dekat gitu, sama Mas Anang semua, jadi ya pasti dia akan care sekali sama siapapun juga, dia nggak pernah tebang pilih siapapun gitu ya. Alhamdulillah bahwa di saat-saat terakhirnya sekitar 30-40 menit saya dan anak-anak sempat ya menalkin beliau gitu loh, jadi membimbing terus menerus tanpa henti selama 30 menit. Itu dekat sama ketika membimbing pada saat itu sendiri, berdekatan atau gimana? Ya jadi video call ya, karena kan nggak bisa masuk semua di ICU gitu, dan kami juga ada di rumah gitu, jadi nggak ada yang bisa datang ke ICU. Jadi iya, kebetulan karena ada salah satu istilahnya, karena usia makamnya almarhum bapaknya Rina ini sudah 5 tahun gitu loh, jadi boleh ditumpuk gitu loh, karena satu juga supaya dekat gitu, supaya dekat, dan juga orang tua kan mama Rina udah tinggal satu-satunya gitu, jadi lebih mudah lah untuk beliau mengunjungi, dan kami juga bisa lebih mudah mengunjungi di sini. Ya mereka sedih, merasa kehilangan gitu ya, karena sama sekali nggak siap selama 2 minggu kan dia nggak ketemu sama ibunya, jadi cukup shock untuk anak-anak gitu. Jadi 3 hari ini selama masuk ke ICU itu intensitas yang berkomunikasi dengan dokter maupun suster tuh saya sendiri, jadi tidak ada orang lain gitu. Jadi air mata saya udah cukup banyak keluar, dan untuk menahan semuanya ya, saya nggak mau di saat-saat terakhir saya mengantarkan jenazah almarhumah justru saya nggak kuat gitu, justru saya sudah selesai sebenarnya gitu, saya cuma tinggal semangati bimbing anak-anak aja. Mas, ini mungkin terakhir, almarhumah Karina sendiri sosok istri seperti apa sih kalau di mata Om? Iya, dengan anak-anaknya. Ya seperti yang saya sampaikan, bahwa saya berani bersaksi gitu, bahwa saya ridho bahwa istri saya orang yang baik ya, istri yang baik. Dia menjalankan tugas sebagai istri sangat baik, menjalankan tugasnya sebagai ibu sangat baik, sebagai anak, sebagai kakak itu sangat baik, dan saya berani bersaksi, dan saya ridho, saya ikhlas, saya tidak meragukan sedikit pun. Saya belum ketemu yang seperti beliau. Saya sebagai saksi, saya suami ya dari Rina Mustika Gunawan, saya mengucapkan banyak terima kasih atas doa yang dilantunkan oleh kawan-kawan, saudara-saudara, teman-teman, semua kerabat di seluruh Indonesia maupun di mana kalian berada. Terima kasih atas doanya selama ini yang selalu mensupport kami keluarga. Terima kasih, dan semoga Allah memberikan balasan yang berlimpah, dan Allah angkat semua penyakit yang ada. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.
Cukup aja.